Hari ini kita belajar 4 binatang terkecil tetapi sangat cekatan. Ya. Nah, kita baca dalam Amsal pasal 30. Amsal 30 ayat yang ke-24 sampai 28. 2-3 ayat. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Namanya ciptaan Tuhan pasti dikatakan makhluk terbatas, ya kan? Terbatas, ya. Ada banyak kelemahan, tetapi Tuhan juga akan memberikan kelebihan. Tiap orang pasti punya kelemahan, tetapi ada juga kelebihan. Tuhan berikan kita seimbang, maka kita harus sadari itu. Cuma jangan kamu hanya menyadari kelemahanmu, nanti kamu jadi orang-orang yang minder atau tidak percaya diri. Sadari juga bahwa kamu punya kelebihan. Jadi di saat yang sama kamu punya kelemahan, tapi di saat itu juga kamu punya kelebihan yang mungkin orang nggak bisa lakukan. Tapi jangan cuma menyadari kelebihannya juga. Kalau kamu cuma menyadari kelebihanmu, nanti kamu akan menjadi orang sombong. Nah, jadi tahu kelemahan, tapi tahu juga ada kelebihan. Ketika kita tahu ada kelemahan kita, maka kita juga akan memperbaiki diri, kan gitu ya. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terbelakang atau tidak berguna. Karena di sisi lain ada potensi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bisa diperhitungkan seperti Daud kemarin itu. Nah, tadi ada dikatakan 4 binatang yang Tuhan buat menjadi contoh bagi kita. Yang pertama apa? Semut. Ya, semut. Dikatakan bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Bayangkan, semut, bangsa yang tidak kuat, berarti lemah, ya kan? Tapi bisa menjadi contoh bagi manusia. Bahkan dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan semut itu adalah guru bagi orang pemalas. Kan di situ dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Berarti pemalas itu harus berguru kepada semut. Bayangkan. Padahal tadi dikatakan semut itu bangsa yang tidak kuat, tapi ternyata dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang malas. Nah, tapi di sini juga kita lihat ya, apa yang bisa kita contoh dari semut ini. Ya, dikatakan semut bangsa yang tidak kuat, tetapi bukan berarti dia menjadi binatang yang pengecut, pecundang istilah sekarang, ya kan? Atau yang selalu kalah. Semut enggak seperti itu. Ketika mereka sadar sebagai bangsa yang tidak kuat, mereka pandai dalam memanfaatkan situasi, bijak, ya kan? Pergunakan waktu yang ada. Nah, dikatakan tadi menyediakan makanannya di musim panas. Nah, kalau semut itu, kalau contohnya ya musim hujan, kalau di musim hujan semut tidak akan bisa keluar mencari makanan, maka dia menyadari itu. Selanjutnya ketika hari masih panas, ya kan, mereka kerja keras mencari makanan. Selama hari masih siang, dia terus kerja.
Sediakan makanan sebanyak-banyaknya di lumbung, di rumahnya, di sarangnya. Maka nanti ketika hari hujan mereka nggak bisa keluar cari makan, mereka bisa tetap di dalam tanpa kelaparan karena sudah banyak persediaan makanan, sudah ada stok. Itulah orang yang bijak. Memang lemah, tidak kuat, tapi kalau dia bijak tidak akan menjadi kelaparan. Nah, sekarang kita lihat anak-anak sekarang, anak sekolah sekarang, pergunakanlah waktumu dengan bijak. Amin. Sekarang waktunya adalah waktu untuk mengumpulkan bekal. Bekal apa yang kalian mau kumpulkan? Hah? Bekal apa? Pekerjaan apa yang mau kalian lakukan untuk mengumpulkan bekal itu? Makananmu ke depan. Mencari ilmu. Sekarang waktunya kamu mencari ilmu. Kumpulkanlah, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Maka nanti ke depan tidak ada kata kelaparan. Ke depan kamu tamat sekolah tidak ada istilah menganggur. Sudah banyak ilmumu. Apapun nanti yang kamu kerjakan berhasil karena sudah banyak ilmu. Jadi nggak ada kelaparan. Kalau dalam kitab Amsal itu yang tidak mau belajar atau yang malas-malas, pada akhirnya nanti akan kelaparan, kemiskinan datang menyerbu, katanya dalam kitab Amsal pasal 6 itu. Jadi bagi orang yang malas bekerja, malas belajar, maka nanti dia akan kelaparan ilmu. Kalau sudah lapar ilmu, nggak ada ilmunya, pasti kelaparan secara jasmani, nggak tahu dia cari makan, nggak tahu menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya ditolak nanti dari PT, ditolak dari kantor, ya, dan nggak ada pengetahuan, maka jadilah pengemis, gelandangan, pengamen. Yang lebih jahat lagi jadi pencuri, jadi begal. Coba dulu kalau adanya otaknya, ya, tidak akan ada begal itu, ya kan? Atau misalnya kalau dia pandai mencari nafkah, ada ilmunya, nggak mungkin dia mencuri barang orang. Ciptakan lapangan kerja sendiri, pasti dia bisa kaya, bisa punya karyawan. Nah, tapi karena semasa dia masa-masa sekolah, dia tidak mau belajar, ya, akhirnya jadi miskin ilmu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Semut selama musim panas, ingat, musim panas di sini musim sekolah. Selama masih ada yang namanya waktu untuk belajarlah. Amin. Jangan habiskan waktumu dengan game, bermain di luar, nongkrong di bawah pokok jambu. Ada lagi anak sekolah nongkrong di warung, kan? Nah, itu lebih parah lagi. Mungkin bapaknya nggak nongkrong di warung, masa anaknya nongkrong di warung? Itu sudah parah namanya. Waktunya kita sekarang adalah mencari ilmu. Itunya nafkah kalian nanti ke depan. Kalau sudah banyak ilmumu, tidak akan bakalan kamu kelaparan. Amin. Nah, jadi itu sadarilah. Semut bangsa yang tidak kuat, tapi menyediakan makanannya di musim panas. Artinya selama masih ada waktu bekerja, cari makanan. Nah, kalau kita sekarang, kalau kalian sekarang kan cari ilmu. Kalau mencari makanan itu masih tanggung jawab orang tuamu sekarang. Nanti kalau kamu sudah berkeluarga, baru lagi kamu cari nafkah untuk keluargamu.
Amin. Oke, yang kedua. Yang kedua tadi apa? Belalang. Pelanduk. Ya. Pelanduk. Apa pelanduk? Tadi katakan pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk itu sama dengan kancil atau sejenis kancil, ya, kecil dia, ya kan? Ada mirip-miripnya dengan tikus. Kalau kalian lihat gambarnya pelanduk itu, mulutnya seperti mulut tikus. Jadi mungkin campuran atau gimana. Pokoknya itulah, ya, kecil. Maka dikatakan bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk ini karena dia kecil, ya kan, dan juga gak ada senjatanya, itu menjadi apa namanya, santapan dari binatang-binatang buas, ya, santapan empuk bagi predator, ya kan, predator namanya kan, binatang-binatang pemangsa itu. Nah, tapi walaupun lemah, pelanduk inilah binatang yang cerdik. Apa? Cerdik. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari kita lemah, jangan pula apa namanya kalau sudah lemah gemulai. Bukan. Lemah tapi cerdik. Ya. Kalau lemah gemulai itu kalau orang yang menari kan? Nah, menari namanya lemah gemulai badannya. Tapi kalau kita orang yang lemah harus cerdik. Di dalam kitab Injil dikatakan Yesus mengutus murid-muridnya, mengutus orang percaya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bisa nggak ya? Domba itu kan santapan serigala kan? Bisa dia bertahan hidup? Domba di tengah-tengah serigala bisa bertahan hidup? Bisa. Kalau cerdik, maka dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Domba harus seperti itu supaya bisa bertahan hidup. Nah, tadi katakan pelanduk ini cerdik, binatang yang cerdik. Cirinya apa? Ya, dia sadar sebagai bangsa yang lemah, tidak ada tanduknya untuk menyerang, tidak ada senjata untuk bertahan. Maka mereka menggunakan otak, ya, menggunakan kecerdasannya bagaimana supaya dia bisa bertahan dari predator itu, binatang buas. Dengan cara bagaimana? Dibuatlah rumahnya di bukit batu. Nah, kalau sudah dibuat rumahnya di bukit batu, contohnya ada gunung-gunung itu, ya, dibuatlah, dilobangilah gunung-gunung itu, bukit batu itu dilobangi, disitulah dia tinggal. Maka datang pun harimau tidak akan bisa lagi dimangsa. Setajam apa cakar harimau itu tidak akan bisa membuka batu itu. Itulah kecerdikan daripada pelanduk. Dia aman di situ. Nah, anak Tuhan, kita menyadari kita orang yang lemah seperti domba. Ingat ya, anak Tuhan atau orang percaya digambarkan seperti domba. Domba itu sering Bapak ajarkan di kelas-kelas itu. Domba itu salah satu binatang yang bodoh, agak dungu sedikit, banyak kelemahannya domba itu. Maka domba itu supaya selamat harus tergembala. Gembala itunya yang menjamin keselamatan domba. Domba itu tidak tidak punya insting yang kuat seperti binatang yang lain. Jadi kalau domba sudah tersesat keluar dari kawanan, dia nanti nggak tahu lagi jalan pulang. Beda dengan binatang lain, contohnya anjing. Kalau lepaskan anjing ke hutan, ya,
Dia bisa pulang sendiri. Penciumannya tajam. Dari mana dia datang, ya, bisa pulang lagi ke situ. Penciumannya tajam. Domba matanya juga rabun, gak bisa memandang jauh. Jadi walaupun nanti di sana udah ada singa, mungkin gak dilihatnya. Makanya harus tergembala dengan baik. Banyak kelemahan domba. Tapi kalau domba itu mau tergembala, seperti tadi diam di bukit batu seperti pelanduk itu, dia akan aman. Karena gembala pasti akan melindungi. Gembala punya tongkat. Dalam Mazmur pasal 23 ada tongkat gembala dan ada gadanya. Gada itu untuk mengusir musuh. Itu. Jadi kalau kita sadar kita lemah, pakailah otaknya, kecerdasannya. Tuhan sudah berikan kita semua masing-masing sini akal budi. Amin. Pakailah itu. Di mana tempatmu berlindung yang aman? Di mana kita berlindung? Pada Tuhan. Dalam kitab Mazmur dikatakan Allah itu tempat perlindunganku, gunung batuku. Ini seperti pelanduk tadi. Dia membuat rumahnya di gunung batu. Dia tahu gunung batu itu kuat, maka dia berlindung di situ. Maka anak Tuhan harus tahu mana tempat perlindungan yang kuat. Hanya di dalam Tuhan. Maka tergembala dengan baik. Sekolah minggu dengan rajin. Di rumah kasih waktu membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Mau mengandalkan Tuhan? Mau. Ya, andalkanlah Tuhan. Sama seperti pelanduk tadi. Dia mengandalkan gunung batu. Dia buat rumahnya di situ. Gunung batu kita siapa? Tuhan. Nah, andalkanlah Tuhan. Masalahnya banyak anak-anak yang tidak mengandalkan Tuhan. Hari Minggu aja kadang nggak ke gereja, iya kan? Ada yang memilih ulang tahun ke rumah temannya daripada ke gereja. Ada yang memilih ke top 100, ke kolam renang, ke pantai, daripada beribadah ke gereja. Nah, bertobat. Belajarlah kita menggunakan akal. Ya, gunakanlah otak kita, kecerdasan kita. Di mana kita bisa aman? Ya. Ada orang katakan gini. Iklan apa itu ya? Jangan hanya otot, tapi pakailah otak, katanya kan? Artinya gini, kalau kerja otot tidak bisa diandalkan, maka gunakanlah otak. Kau paksa nanti otakmu sampai habis tenagamu. Contohnya, kamu mau memotong kayu, ya kan? Sementara parangmu atau kapakmu sudah tumpul, maka nanti kamu harus kerja keras, ya kan? Tahu kapak? Kalau kapakmu itu parangmu sudah tumpul, nanti kamu akan kerja keras untuk memotongnya. Ya kan? Di sini pegal nanti, ya. Tapi kalau kau pakai otakmu, asah dulu parangmu itu, asah dulu kapaknya itu, matanya. Nah, kalau sudah tajam, kamu tidak lagi nanti mengandalkan tenaga lagi, tidak sekuat tenaga lagi, bisa mengurangi tenaga. Maka kerja itu jangan hanya pakai otot, tapi pakai otak. Oke, yang ketiga apa tadi? Belalang, ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, tadi di sini hanya untuk membuat barisan teratur pun lama.
Kolam pegang lah. Sudah diatur gurunya, kadang masih belum teratur. Ini belalang, tidak punya raja, tidak punya pemimpin, tapi bisa berbaris dengan teratur. Nah, coba bandingkan dengan kalian. Mana lebih baik? Belalang tidak punya raja tapi bisa berbaris dengan teratur. Tapi anak Tuhan seringkali sudah diatur tetap tidak teratur. Gimana? Berarti lebih parah dari belalang. Masa anak Tuhan lebih parah dari belalang? Nah, perhatikan. Belalang ini salah satu binatang. Memang kecil ya, kecil belalang. Siapa pernah tangkap belalang? Nah, iya kan? Itulah, kalian masih anak-anak sudah bisa tangkap belalang. Itu menunjukkan belalang itu sebenarnya tidak punya kekuatan, termasuk tadi binatang yang lemah. Dia mau menggigit. Pernah kalian digigit? Enggak. Tuh. Nah, tapi belalang ini adalah salah satu musuh yang ditakuti oleh para petani. Ya, karena dia bisa menghabiskan hasil taninya. Padahal tadi belalang itu binatang yang sangat kecil. Nah, kenapa ditakuti? Apa kelebihannya? Tadi sudah kita baca bahwa walaupun mereka tidak punya raja, tapi dikatakan bisa berbaris dengan teratur. Artinya apa? Mereka atau belalang itu punya kemampuan untuk mengatur diri masing-masing. Gimana anak-anak di sini? Sudah punya kemampuan mengatur diri masing-masing? Mana ada? Coba dulu, kalau gurunya aja terlambat datang ke kelas, udah keluyuran kan? Kalau nggak ada orang tua di rumah, kau udah keluyuran. Bahkan di rumah aja orang tua, kamu pergi tanpa permisi. Berarti belum punya kemampuan mengatur diri. Nah, berarti masih lebih baik lagi belalang. Punya kemampuan mengatur diri masing-masing, sehingga walaupun tidak ada rajanya, bisa berbaris dengan teratur. Kira-kira anak di sini bisa enggak ya? Contohnya hari Jumat, ya kan? Hari Jumat, guru-guru duduk di sini dulu kan? Kita lihat dulu, anak-anak ini bisa nggak langsung ngambil posisi seperti ini? Bisa kira-kira seperti itu? Bisa hari Jumat, nggak usah diatur-atur lagi, udah langsung posisinya bagus, berbaris teratur. Bisa? Oke, kita tes hari Jumat. Atau kalau pas upacara di lapangan, nah, kalau dia seperti belalang, tidak diatur, langsung bisa berbaris dengan teratur, ya, bisa kerjasama. Kalau bisa langsung berbaris teratur, berarti kerjasama mereka baik. Bisa mengatur diri masing-masing, bisa diatur temannya, dan bisa mengatur temannya. Akhirnya bisa teratur sendiri. Kekuatan dari kerjasama itu dahsyat, ya, hebat. Kenapa tadi gua katakan belalang itu sangat ditakuti oleh para petani? Karena kalau sudah datang pasukan belalang, perhatikan, kalau sudah datang pasukan belalang ke satu area pertanian, maka
tanamannya itu bisa habis. Apa yang sisa dari barisan terdepan nanti akan dihabiskan barisan belakang. Nanti selanjutnya lagi yang sisa dari barisan yang ke belakang ini nanti dihabiskan lagi barisan yang selanjutnya hingga rata dengan tanah. Habis semua. Itulah kekuatan kerjasama tadi. Sampai bisa nanti sampai tidak tersisa. Coba kita baca dulu Yoel 1 ayat 4. Yoel pasal 1 ayat yang keempat. Dan dapat? Yoel pasal 1 ayatnya keempat. Oke, 1, 2, 3. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bayangkan, belalang terakhir apa? Pelahap semua dilahap. Apa yang sisa dari belalang-belalang sebelumnya dilahap habis. Gak ada yang tersisa. Dahsyat kan? Nah, itu dari kekuatan kerjasama itu. Nah, yang keempat, ya. Apa tadi? Yang keempat, ayat Amsal 30 ayat 24 ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak juga binatang yang lemah, ya kan? Siapa pernah tangkap cicak? Nah, berapa ukurannya? Paling 10 cm, ya kan? Nah, paling 10 cm. Bisa kita tangkap dengan tangan. Artinya kita gak perlu takut. Gak ada bisanya, ya kan? Gak ada taringnya. Tapi anehnya, dia bisa juga masuk ke istana raja. Beda dengan kita. Kamu sudah bisa menangkap apa tadi? Cicak. Badanmu besar, ya kan? Badan kita besar. Berapa? 100 kali lipat lebih dari cicak. Tapi gak bisa ke istana raja. Gimana itu? Ya. Nah, jadi itu yang Bapak sampaikan tadi di awal. Memang lemah, tapi dia punya kelebihan. Nah, jadi perhatikan anak-anak di sini. Kalau kita menyadari kita orang yang lemah, sadari juga kelebihanmu, bahwa kamu ada potensi diberikan Tuhan. Tingkatkanlah potensimu itu. Itu yang bisa mengangkat kamu nanti masuk ke istana-istana raja, sampai ke dalam kerajaan surga. Contoh aja tadi cicak itu. Masih beda ya cicak dengan, ada lagi binatang yang hampir sama seperti itu. Apa namanya? Kira-kira 10 cm aja. Contohnya lipan. Coba kalian tangkap lipan. Kamu bisa digigit, ya kan? Lipan karena jengking, dia bisa membuat orang mati juga. Tapi walaupun seperti itu, punya kuasa, tapi nggak bisanya ke istana, ya kan? Tapi cicak tadi, bangsa yang lemah, bisa ditangkap dengan tangan, dengan mudah, tapi ternyata dia bisa masuk ke istana raja. Kenapa? Bagaimana cicak bisa masuk ke istana raja? Karena cicak itu punya peranan penting. Dia punya peran penting untuk menjaga kesehatan rumah, ya kan? Menjaga kesehatan manusia. Dan cara apa? Menangkapnya nyamuk. Berarti kan membantu manusia, kan? Makanya ada tradisi di
ya apa namanya, Yahudi atau di tempat lain itu dilarang membunuh nyamuk, apa, cicak ya. Ada yang melarang membunuh cicak karena dianggap berguna bagi manusia. Nah, kalau kamu bisa berguna, kamu menunjukkan potensimu, bisa kamu terangkat, hidupmu bisa terangkat. Jangankan ke istana raja, sampai ke kerajaan sorga pun bisa masuk. Amin. Amin. Iya, asal mau mengembangkan potensi yang ada pada kita. Talenta apa yang Tuhan berikan kepada kamu, tingkatkan. Ya. Tapi itu tadi, kembali harus mau bayar harga, belajar. Ya, ada keinginan dagingmu ya untuk bermain-main, kalahkan dulu itu. Kalahkan untuk bisa belajar. Nah, jadi kalau kita mau bayar harga, mau menggantikan waktu-waktu luang itu dengan belajar, meningkatkan kemampuan, ya pasti kamu akan dipakai oleh Tuhan. Coba dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 21. Sudah dapat? Oke, sama-sama 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Kalau kita mau menyucikan diri tadi sini dari hal-hal yang jahat, kemudian meningkatkan kemampuan kita, pasti kita akan dimaksud-maksud yang mulia, diangkat. Amin. Contohnya kalau orang yang berprestasi, ya, atau lihatlah kalau yang 17 Agustus, ya, kalau 17 Agustus kan ada di seleksi semua dari semua daerah paskibraka, ya tahu paskibraka, pengibar bendera untuk apa di Jakarta, ya kan? Nah, biasanya mereka kalau sudah selesai upacara itu pasti diundang presiden ke istana presiden, makan di situ sama-sama presiden. Itu karena ada prestasi, ada kemampuannya. Itu masih hanya sebatas paskibra, ya kan? Tapi memang itu pelatihannya berat, ya? Nah, pokoknya asal saja kita mau meningkatkan kemampuan kita, pasti kita berhasil. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Walau kita kecil, walau kita lemah, tidak kuat, tapi kalau kita mau belajar, mau dipakai oleh Tuhan, pasti kita akan terangkat. Amin. Baik, semuanya lipat tangan, kita berdoa.